Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada dasarnya, sejarah itu bukan hanya hafalan tentang nama, tahun, tempat, atau hanya sekedar peristiwa. Sejarah itu sendiri adalah bagaimana kita bisa mengambil ibrah, bisa mengambil hikmah dari peristiwa di masa yang lalu untuk kita aplikasikan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Selamat datang di Shahibul Hikayat. Kali ini Pak Fajar mengambil gambar di dekat pelabuhan penyeberangan Pulau Penyengat dari Tanjung Pinang di Pulau Bintan. Ini adalah pelabuhan Pulau Penyengat, dan lautan yang ada di dalam video ini merupakan salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia, yaitu Selat Malaka. Di Pulau Penyengat sendiri, dalam sejarahnya, pulau ini merupakan tempat persinggahan para pelaut untuk mengambil air tawar, karena di sini banyak sekali sumber air tawar. Nah, yang pasti yang luar biasa di sana adalah Selat Malaka. Selat Malaka ini adalah jalur perdagangan laut tersibuk di dunia saat ini, dan juga merupakan jalur kuno yang dulu dilewati oleh para pedagang rempah-rempah. Jadi bisa dipastikan di jalur ini zaman dahulu rempah-rempah dari Nusantara dikapalkan, dilayarkan menuju ke wilayah Mesir, ke Jazirah Arab, bahkan akhirnya bisa dinikmati oleh orang-orang Eropa. Inilah jalur yang mungkin menjadi saksi pelayaran rempah-rempah ratusan bahkan ribuan tahun silam menuju ke Jazirah Arab. Jalur ini mungkin juga pernah menjadi saksi armada Nabi Sulaiman yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan nanti di masa Islam mungkin jalur ini yang pernah dilewati oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ketika menjadi duta besar Daulah Khilafah untuk ke Tiongkok. Dan di masa-masa selanjutnya jalur ini menjadi saksi kedatangan bangsa penjajah seperti Portugis, Inggris, dan Belanda. Dan ini adalah menjadi area medan jihad kaum muslimin di kesultanan-kesultanan, salah satunya Kesultanan Lingga-Riau yang berpusat di Pulau Penyengat ini. Seperti apa selanjutnya? Nah, kita lanjutkan ke tayangan video berikutnya. Baik, di belakang saya ini adalah Masjid Raya Pulau Penyengat. Setidaknya ada dua hal yang sangat berkesan di masjid ini. Yang pertama adalah bahwa masjid ini adalah lambang intelektualitas kaum muslimin di tanah Melayu. Di masjid ini terdapat sebuah perpustakaan lama bernama Balai Maklumat atau Kutubkhana, yang menyimpan ribuan naskah Islam, mulai dari sakofa hingga keilmuan. Ya, termasuk di dalamnya ada naskah kitab Qanun Fittib, buah karya Ibnu Sina, sebuah karya kedokteran. Dan di pulau ini lahir salah satu ulama, seorang cendekiawan yang keilmuannya diakui hampir di seluruh Nusantara, bahkan di Asia Tenggara modern hari ini, yaitu Raja Ali Haji. Beliau ini seorang pujangga, seorang qodhi, seorang ulama, bahkan seorang ahli astronomi yang cukup terkemuka dengan karya mungkin yang terkemuka yang dikenal di sekolah-sekolah kita hari ini adalah Gurindam 12. Tapi selain itu beliau memiliki banyak sekali karya, mulai dari karya sastra, kemudian
karya astronomi hingga buku terkait dengan kaidah tata negara dan adab dalam kepemimpinan. Nah, di Pulau Penyengat ini yang terletak di jalur Selat Malaka di gugusan Kepulauan Riau ini dulu merupakan satu pusat keilmuan, bahkan dikenal dengan Bustanul Katibin, taman para penulis, karena di masa lalu Pulau Penyengat ini menjadi tempat berkumpulnya para ulama dan cendekiawan dari berbagai tempat di Nusantara yang mereka ini belajar, mengkaji dan mengajarkan ilmu, sehingga terjadi semacam ledakan intelektual di sini. Bahkan tingkat literasi masyarakat di Pulau Penyengat ini di masa lampau itu memiliki tingkat yang sangat tinggi. Di perpustakaan di pulau ini bahkan menyimpan karya tulis ya, yang dihasilkan bukan hanya para ulama, bukan hanya para cendekiawan atau kaum bangsawan, tapi bahkan rakyat biasa, termasuk ada karya para nelayan di kampung ini, termasuk juga ibu-ibu yang ada di kampung ini. Dan yang luar biasanya adalah nanti hasil dunia intelektual di pulau ini itu memiliki pengaruh yang sangat luas hingga hari ini di seluruh wilayah Asia Tenggara, yaitu luasnya penggunaan bahasa Melayu. Kita tahu bahasa Melayu dengan rumpun sub-subnya itu dipakai mulai dari Thailand Selatan, di seluruh wilayah Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina Selatan, bahkan di seluruh wilayah Indonesia dalam bentuk bahasa Indonesia yang kita gunakan sebagai bahasa sehari-hari. Nah, bahasa Melayu ini berkembang, yang awalnya hanya sekedar bahasa komunikasi menjadi bahasa yang bahasa sastra, bahasa surat menyurat, bahasa dokumen, bahkan bahasa keilmuan. Itu dimulai dari pulau ini ketika memang banyak karya-karya karya-karya tulis dari Jazirah Arab, dari dunia Islam itu terjemahkan ke dalam bahasa Melayu, sehingga kemudian bahasa Melayu ini berkembang sedemikian rupa dan sekarang pengaruhnya masih terasa di seluruh wilayah Asia Tenggara. Nah, itu adalah peninggalan satu hal ya yang ada di pulau ini. Yang berikutnya adalah dari Masjid Raya Pulau Penyengat ini yang sering disebut oleh warga sekitar itu sebagai Masjid Turki. Ini adalah lambang supremasi politik dan kedaulatan Islam di wilayah Nusantara, wabil khusus di perairan Selat Malaka. Nah, di masjid ini menjadi sebagian penduduk di pulau ini menyatakan ini adalah bukti ketundukan Kesultanan Linggaryo kepada Kekhilafahan Utsmani. Nah, bahkan memang banyak sekali surat menyurat antara Kesultanan dengan Daulah Khilafah Aliyah Utsmaniyah untuk terkait dengan bantuan untuk menghadapi rongrongan penjajah Eropa seperti Inggris dan Belanda. Dan itulah kemudian menjadikan wilayah kepulauan Riau ini dan Kesultanan Riau ini menjadi sebuah wilayah yang selama beberapa tahun itu menjadi wilayah independen, karena mereka beberapa kali berhasil mengalahkan armada Inggris maupun Belanda di Selat Malaka. Ya, di sini ada satu tokoh lagi, yaitu Raja Ali Fisabilillah, yang beliau ini syahid dalam pertempuran laut di Selat Malaka ketika menghadapi armada Belanda. Dan waktu itu armada Kesultanan Riau berhasil mengalahkan armada Belanda di wilayah Selat Malaka. Nah, yang menariknya lagi di sini itu ada legenda yang mungkin kita selama ini sering mendengar terkait dengan bajak laut Selat Malaka. Legenda ini memang muncul di wilayah Kepulauan Riau ini. Itu adanya salah satu suku yang disebut dengan suku orang laut. Suku orang laut ini mereka adalah orang-orang yang hidupnya itu di perairan, dan mereka ini adalah pelaut ulung dan dahulu digunakan
sebagai pasukan terdepan dari armada Kesultanan Lingga Riau, dan tugas mereka adalah mengganggu kapal-kapal yang dimiliki oleh penjajah-penjajah barat seperti Inggris dan Belanda, sehingga mereka ini dikenal sebagai para bajak laut atau lanun. Ya, inilah yang bahwa para lanun ini sebenarnya adalah pasukan mujahidin laut ya, terdepan dalam pertempuran melawan penjajah di wilayah Selat Malaka. Nah, namun sayangnya pulau yang memiliki cagar budaya terbanyak di Indonesia ini hari ini kurang diperhatikan. Bahkan naskah-naskah kunonya banyak yang lapuk dimakan usia, sehingga tidak bisa lagi terbaca. Dan mungkin kita sebagai generasi Islam di masa sekarang kalau tidak mengunjungi pulau ini atau melihat langsung naskah itu, mungkin kita akan kehilangan sebuah karya intelektual kaum muslimin yang dahulu pernah mencerahkan Nusantara. Nah, di sisi yang lain juga infrastruktur di pulau ini banyak sekali yang mungkin diabaikan oleh pemerintah, tidak terurus dengan baik, sehingga kita bisa melihat kondisi, mungkin ini adalah bagian dari kondisi pulau-pulau terpencil di wilayah negeri ini yang mungkin diabaikan dan tidak terurus dengan baik, ya. Sehingga kita bisa menyaksikan bagaimana sebuah pulau yang memiliki sejarah panjang, sejarah peradaban Islam di wilayah Nusantara hari ini mungkin banyak tidak dikenal oleh kaum muslimin di negeri ini, terlupakan, bahkan bisa dipastikan kalau kondisinya seperti ini terus akan hilang ditelan peradaban zaman. Maka mungkin siapapun yang menonton video ini mungkin semoga ada tergerak kepedulian untuk bersama-sama ikut melestarikan sejarah peradaban Islam di kepulauan ini, di Pulau Penyengat ini. Mungkin dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.